Assalamualaikum, saya Irlia Aurelia dengan NIM 32231598, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan melakukan praktikum ketiga, mata kuliah Sistem Operasi. Di praktikum ketiga ini saya akan melakukan praktikum-praktikum yang ada di modulnya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menjalankan Ubuntu servernya terlebih dahulu. Ubuntu servernya sudah kita jalankan untuk praktikum yang pertama, yaitu file dan directory. Sebagian besar pengguna mungkin lebih akrab dengan bagaimana perintah dijalankan menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Oleh karena itu, praktikum ini kemungkinan besar akan menyajikan beberapa konsep baru jika sebelumnya belum pernah bekerja dengan CLI. Langkah pertama, perintah ls. Perintah ini digunakan untuk mencantumkan informasi tentang direktori dan file, dan secara default menampilkan informasi untuk direktori saat ini. Langkah 2. Argumen juga dapat ditambahkan ke perintah. Menambahkan lokasi direktori tertentu ke perintah ls akan mencantumkan informasi untuk direktori itu. ls -l. Langkah 3. Perintah berikut akan menampilkan informasi yang sama dengan yang dilihat di bagian pertama prompt. Langkah 4. Perintah selanjutnya menampilkan informasi tentang sistem saat ini. Langkah 5. Perintah PWD digunakan untuk menampilkan lokasi saat ini atau direktori bekerja saat ini. Untuk selanjutnya yaitu Command History. Sel bus menyimpan histori perintah yang diketik. Perintah sebelumnya dapat dengan mudah diakses dalam histori ini dengan beberapa cara. Langkah pertama, jalankan perintah baru dan kemudian jalankan perintah histori. Langkah 2. Untuk melihat perintah dalam jumlah terbatas, perintah histori dapat mengambil nomor sebagai parameter untuk menampilkan dengan tepat banyak entry terbaru. Langkah 3. Untuk menjalankan perintah lagi, ketikkan tanda seru dan nomor daftar histori. Langkah 4. Selanjutnya, bereksperimenlah dengan mengakses histori menggunakan tombol panah ke atas dan tombol panah ke bawah. Variabel sel. Variabel sel digunakan untuk menyimpan data di Linux. Langkah pertama, perintah echo. Perintah ini dapat digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel, serta untuk menunjukkan bagaimana lingkungan sel memperluas meta karakter.
Langkah 2, variabel lingkungan tersedia di seluruh sistem. Sistem secara otomatis membuat ulang variabel lingkungan saat sel baru dibuka. Langkah 3, ketik perintah berikut untuk menampilkan variabel path. Langkah 4, gunakan perintah which untuk menentukan apakah ada file yang dapat dieksekusi. Dalam hal ini bernama tanggal yang terletak di dalam direktori yang tercantum dalam nilai path. Jenis perintah, komen. Pada bagian ini akan belajar tentang 4 jenis perintah yang digunakan di Linux. Langkah pertama, salah satu cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu perintah adalah dengan melihat dari nama asalnya. Perintah type dapat digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis perintah. Langkah 2, perintah eksternal adalah executable binary yang disimpan dalam direktori yang dicari oleh sel. Untuk perintah eksternal, perintah type menampilkan lokasi perintah. Dalam beberapa kasus, output dari perintah type mungkin berbeda secara signifikan dari output dari perintah which. Menggunakan opsi A-, perintah type menampilkan semua lokasi yang berisi perintah. Langkah 3, alias dapat digunakan untuk memetakan perintah yang lebih panjang ke urutan kunci yang lebih pendek. Langkah 4, jenis perintah terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah-perintah ini memanggil program yang diinstal pada sistem yang melakukan tugas tertentu. Mengutip, quoting, ada 3 jenis tanda kutip yang digunakan oleh bash shell, tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, dan tanda backquote. Tanda kutip tunggal mencegah shell dari menafsirkan atau memperluas semua karakter khusus. Tanda kutip ganda menghentikan perluasan karakter globe seperti tanda bintang, tanda tanya, dan tanda kurung siku. Tanda kutip kembali menyebabkan substitusi perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi dalam baris perintah lain. Langkah pertama, jalankan perintah berikut untuk menggunakan tanda kutip kembali ditemukan di bawah karakter pada beberapa keyboard.
Langkah 2. Juga dapat menempatkan tanda dolar sebelum perintah dan setelah perintah untuk menyelesaikan substitusi perintah. Langkah 3. Jika tidak ingin backquotes digunakan untuk menjalankan perintah, tempatkan tanda kutip tunggal di sekelilingnya. Jalankan seperti yang berikut ini. Langkah 4. Perhatikan bahwa menempatkan karakter backslash di depan setiap karakter backquote. Jalankan perintah berikut ini. Langkah 5. Karakter kutip ganda tidak berpengaruh pada karakter backquote. Langkah 6. Karakter tanda kutip ganda akan berpengaruh pada karakter wildcard menonaktifkan arti khusus mereka. Pernyataan kontrol biasanya mengetik suatu perintah dan menjalankannya saat menekan Enter. Sel bash menawarkan 3 pernyataan berbeda yang dapat digunakan untuk memisahkan beberapa perintah yang diketik bersama. Langkah pertama, jalankan perintah berikut bersama-sama dipisahkan oleh titik koma. Langkah 2. Sekarang gabungkan 3 perintah yang dipisahkan oleh titik koma di mana perintah pertama dijalankan dengan hasil kegagalan.
Langkah 3 selanjutnya, gunakan logika dan untuk memisahkan perintah. Langkah 4, gunakan logis dan dengan perintah yang gagal seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Langkah 5, karakter atau yang memisahkan perintah berikut menunjukkan bagaimana kegagalan sebelumnya pernyataan atau menyebabkan perintah setelahnya dieksekusi. Untuk praktikum 3 sudah selesai. Terima kasih.